Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya kakak-kakak semua di sore ini. Perkenalkan, nama saya Mita Lestari dan ada rekan saya Salsabila Rosdiana. Di sini kami akan melakukan edukasi dengan tema kecemasan menghadapi masa depan. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu kecemasan menghadapi masa depan? Tidak tahu, Kak. Kita Oke, baik. Kecemasan menghadapi masa depan merupakan kondisi di mana terbentuknya perasaan takut, ketidakpastian, dan kekhawatiran yang didasarkan pada proses berpikir individu untuk mengetahui informasi dari peristiwa di masa depan. Selanjutnya ada Mbak Salsa bisa tolong, ada beberapa gejala kecemasan. Yang pertama adalah jantung yang cepat, yang kedua berkeringat, yang ketiga ketegangan otot, yang keempat bentar kok ya, ada gemetar pusing, yang kelima ada rasa panas atau kedinginan, yang keenam ada sering buang air kecil. Di sini berdetak lebih cepat tuh, detak jantungnya tuh lebih cepat dari biasanya dan kayak orangnya lebih panik dan panikan gitu. Terus yang kedua berkeringat. Berkeringatnya tuh kayak berkeringat yang apa ya, tidak wajar seperti biasanya gitu. Terus selanjutnya ada ketegangan otot yang terus selanjutnya ada gemetar pusing. Itu kayak pusing sambil gemetar, kalau kayak habis duduk terus diri itu kayak gemetar terus pusing gitu adalah merupakan suatu gejala kecemasan. Terus selanjutnya Mbak Salsa. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kecemasan menghadapi masa depan. Nah, yang pertama itu ada konsep diri. Konsep diri sendiri ini merupakan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Nah, kenapa sih konsep diri ini? Mbak Salsa kok nggak ada suaranya, mikrofonnya jadi. Maaf. Oke, yang pertama, yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kecemasan menghadapi masa depan. Yang pertama ada konsep diri, kedua perkembangan kognitif, ketiga jenis kelamin, keempat status sosial ekonomi, yang selanjutnya usia, teman sebaya, dan hubungan dengan orang tua. Nah, di sini teman-teman tahu nggak kenapa faktor-faktor tersebut mempengaruhi kecemasan menghadapi masa depan? Oke, kalau ada yang belum tahu, bisa saya jelaskan. Yang pertama, konsep diri sendiri itu keadaan di mana seseorang itu cara memandang dirinya sendiri. Nah, kenapa sih konsep diri ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kecemasan menghadapi masa depan? Karena seseorang yang memiliki konsep diri yang negatif, biasanya mereka itu cenderung merasa tidak mampu menghadapi tantangan di masa depan, sehingga dapat meningkatkan kecemasan. Dan yang kedua itu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini berkaitan dengan kemampuan berpikir seseorang. Nah, kan seiring bertambahnya usia, remaja dan dewasa muda itu biasanya berada di tahap
perkembangan kognitif formal, yaitu mereka itu cenderung berpikir tentang masa depan dan termasuk membuat skenario negatif, dan hal itu dapat meningkatkan kecemasan. Dan yang ketiga ada jenis kelamin. Hal ini berkaitan dengan norma sosial dan gender. Misal tekanan untuk memenuhi ekspektasi gender tradisional, yaitu tapi itu semua tergantung pada konteks dan dari budaya masing-masing. Dan yang keempat ada status sosial ekonomi. Individu dari status ekonomi yang kurang mampu biasanya merasa cemas tentang akses pendidikan atau pekerjaan di masa depannya. Dan sebaliknya, individu dengan status ekonomi tinggi biasanya mereka itu menghadapi kecemasan itu mengenai cara mempertahankan status dan memenuhi ekspektasi keluarganya. Dan yang kelima ada usia. Karena mungkin perubahan tahap kehidupan yang membawa mereka itu ke tantangan baru. Misal remaja mungkin merasa cemas tentang pendidikan atau pilihan karirnya. Sedangkan untuk orang dewasa muda itu menghadapi tekanan di stabilitas pekerjaan, pernikahan, atau membangun keluarga. Yang keenam ada teman sebaya. Mungkin ini berkaitan dengan perbandingan sosial, misal rasa takut tidak diterima atau keinginan memenuhi standar kelompok. Dan yang kedelapan ada hubungan dengan orang tua. Biasanya hubungan yang sehat dengan orang tua dapat memberikan dukungan emosional dan rasa aman dalam menghadapi masa depan. Tapi sebaliknya, kalau hubungan dengan orang tua itu kurang baik, biasanya hal itu bisa meningkatkan kecemasan karena kurangnya dukungan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak ya teman-teman sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pemikiran yang biasanya muncul saat menghadapi kecemasan masa depan. Yang pertama itu kerja penuh dengan persaingan. Nah, kenapa pemikiran ini sering muncul? Karena biasanya di dunia kerja ini sering dianggap sebagai arena kompetensi, di mana keberhasilan itu bergantung pada kemampuan untuk unggul dibandingkan dengan orang lain. Nah, hal ini tuh bisa menjadi sebab munculnya rasa cemas karena mungkin adanya perasaan belum siap atau khawatir tidak mampu bersaing, takut atau gagal dalam persaingan. Yang kedua ada memikirkan kemampuannya. Ketika menghadapi masa depan, seseorang biasanya cenderung mengevaluasi kemampuan mereka sendiri. Misal kayak dia tuh membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan yang ketiga ada ketidakpastian individu untuk diterima di sebuah perusahaan. Hal ini tuh kaitannya dengan misal seseorang itu sudah melamar pekerjaan, tetapi dari perusahaan tersebut tuh tidak ada jaminan bahwa lamarannya itu diterima atau ditolak. Nah, hal ini tuh bisa menjadi penyebab memicu kecemasan akan adanya penolakan. Dan yang keempat ada ketidakpastian lama bekerja. Biasanya ini tuh berkaitan dengan menghadapi ancaman PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, hal ini tuh dapat menambah tekanan psikologis. Nah, yang terakhir yaitu ada ketidakpastian bidang kerja yang diminati. Nah, kan nggak semua orang yakin bahwa bidang kerja yang diminati itu akan tersedia atau memberikan kepuasan nih. Dan hal tersebut tuh membuat seseorang tuh khawatir atau harus memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat keahliannya. Dan
hal itu berujung pada perasaan frustasi atau cemas. Oke, untuk persiapan yang dapat dioptimalkan akan dijelaskan sama Mbak Mita. Persiapan yang dapat dioptimalkan yaitu satu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana dunia kerja. Itu misalnya kayak kalau misal kita lulusan SMK jurusan teknik mesin gitu tuh kayak kita mencari tahu tentang lowongan-lowongan pekerjaan kayak di AHAS apa di bengkel-bengkel gitu, carinya bukan hanya dari guru BK, tetapi kita juga harus lebih lanjut itu bisa dari internet, dari guru BK juga. Terus yang kedua melakukan tahu sejauh mana kemampuan saja yang harus ditingkatkan. Itu kayak murid itu melakukan tes psikologi itu untuk mengukur kemampuan kita itu sejauh mana, apa yang harus ditingkatkan. Misal kayak kita psikolog tuh udah melakukan matematika, ternyata nilai bahasa Inggris, berarti kita harus meningkatkan bahasa Inggrisnya lagi, meninggalkan matematikanya seperti itu. Selanjutnya Oke, dari teman-teman apakah ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, maka itu sedikit penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, akan kami tutup. Jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asu. Aja ngomong loh.
Sari dari Universitas Salsabila Ros. Kayak orangnya lebih panik. Mbak Salsa kok nggak ada suaranya, mikrofonnya bisa di